Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Cipta, moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang birokrasi dan administrasi publik. Kelompok 12 terdiri dari saya sendiri, dan ada Leoni, Viola, dan juga Rizky Permatadini. Berikut videonya. Birokrasi dan administrasi publik. A. Konsep reformasi birokrasi. Peran birokrasi dengan fungsi administrasi negara dilakukan oleh birokrasi. Jadi, birokrasi diartikan sebagai keseluruhan lembaga pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan, aparatur pemerintahan, serta sumber daya manusia. Birokrasi yang terdiri atas pejabat negara dan juga pegawai negeri. Kemudian birokrasi juga secara leksikal berarti alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Kemudian B. Sejarah birokrasi. Birokrasi zaman daripada sejarah birokrasi ini ada juga birokrasi zaman kerajaan. Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16 menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal atau absolut. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak raja. Kemudian sejarah birokrasi pada zaman kolonial. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi. Pemerintahan yang berlangsung pada saat itu juga tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif politiknya terhadap elit politik kerajaan selama pemerintahan kolonial terjadi hingga dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Birokrasi zaman Orde Lama. Nah, berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan negara birokrasinya yang telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Nah, selanjutnya di dalam birokrasi terjadi tarik menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik daripada partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Yang kedua ada birokrasi zaman Orde Baru. Nah, birokrasi pada zaman ini menciptakan strategi politik yang korporatif negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasi di dalam masyarakatnya, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi ini merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional dan ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli, perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan politik. Yang ketiga ada birokrasi zaman reformasi. Nah, menurut Osborne dan Plastrick pada tahun 1997 mengemukakan bahwa realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Dalam proses pengambilan keputusan, birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindakan KKN. Perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya Orde Baru, dalam reformasi birokrasi Indonesia tahap pertama 2010 sampai 2014, Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya. Suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model Weberian, namun dalam penerapannya lebih dekat kepada model patronase yang sentralistis. Berbeda dengan era Orde Baru. Dalam Orde
ditata kembali untuk menghilangkan model patronase antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kinerja, dan job grading. D. Evolusi model birokrasi dalam perspektif ekonomi. Menurut model Weberian, administrasi pemerintahan didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan pengambilan keputusan merujuk pada aturan-aturan yang didokumentasikan dan didasari kebiasaan pelaksanaan suatu kegiatan sebelumnya. Model ini menekankan pentingnya kendali terhadap input dan proses pengambilan kebijakan. Berbeda dengan model patronase, pemisahan secara tegas dilakukan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Anggota legislatif bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pemerintahlah kemudian yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. E. Strategi reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi administrasi, khususnya reformasi birokrasi, tidak selalu berjalan mulus. Penuh tantangan yang dihadapi, sebagaimana dikatakan Cepiku dan Mitelu 2010-63 di dalam jurnal Transylvania Review of Administrative Sciences, bahwa reformasi administrasi publik di negara-negara transisi seperti Albania dan Rumania untuk melangkah ke pelaksanaan reformasi administrasi ditawarkan dua strategi, yaitu komprehensif strategi dan incremental strategi. Komprehensif strategi adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan seperti personil, anggaran, dan organisasi. Incremental strategi adalah suatu pendekatan yang melihat reformasi administrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan